أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, zat yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Alhamdulillah, qadarullah, kita bisa berjumpa kembali di program yang sama, Assalam Channel ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga apa yang kita lakukan dan wargi Assalam menyukai program kami, insya Allah mudah-mudahan dijadikan nilai ibadah. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman. Hadirin warga Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Begitu juga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mungkin saja Allah memberikan kesempatan kepada kita itu supaya kita memperbaiki kualitas amaliyah di bulan suci Ramadan. Apa sebabnya? Dan mungkin saja juga bahwa bulan puasa di tahun kemarin 2020 kita hanya termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang menahan lapar dan dahaga saja. Jadi apa yang harus kita lakukan di bulan puasa Ramadan ini? Minimal, kata Imam Ali bin Husain radhiyallahu an, yang pertama, khobba'a ridahu fi ta'atihi. Kita tentunya sebagai hamba Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakannya, tetapi kita tidak tahu taat yang mana yang di sana terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu taat yang mana. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah menceritakan bahwa beliau bermimpi waktu suatu ketika. Jadi ada yang mengatakan kepada beliau, Al-Ghazali, sesungguhnya yang memasukkan engkau ke surga itu bukan engkau menulis ratusan kitab, tetapi ada amal yang terkecil yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ridho kepada engkau. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, apa yang aku lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amalan terkecil tersebut gitu, meridhoi amal tersebut. Dijawab kembali, ketika engkau akan menuliskan kitab, nulis kitab katanya, tinta yang berada di penamu yang kau gunakan itu habis. Nah, otomatis engkau akan mengisi tinta tersebut.
pada saat engkau akan mengisi dan mencari atau memasukkan tinta tersebut ke dalam pena, sebelum engkau mengambil tinta tersebut, engkau melihat seekor lalat yang hinggap dalam tinta tersebut, dan engkau beranggapan dan berpikir, lalat tersebut sedang kelaparan, dan dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali sehingga sudah berasa kenyang lalat tersebut dan terbang kembali. Nah, itulah hai Ghazali yang menyebabkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap amalan terkecil. Tuh, mungkin ini pernah terjadi dalam diri kita atau kehidupan kita. Contohnya, ketika misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapa saja wargi assalam semuanya sudah memasak ayam goreng atau memasak ikan asin atau apapun itu, kita letakkan di atas meja, tanpa kita tutupi dengan apa wanya. Datang seekor kucing, dan kucing tersebut mengambil ayam goreng tersebut masih hangat. Kucing tersebut makan atau mengambil ikan asin tersebut. Apa yang kita lakukan? Mungkin yang kita lakukan tidak berperi kehewanan gitu. Jadi kita mengambil sapu atau misalkan mengambil air, kita siksa itu kucing tersebut. Ya, kita maki-maki kucing tersebut, dasar kucing. Misalnya contohnya ada emang kucing, cek sahaja, cek saha manusia gitu. Dasar kucing, wah pokoknya mah kita siksa, wah pokoknya mah tidak ada berperi kehewanan begitu. Padahal kita tidak tahu ketika kucing mengeong itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kita kasihi apapun yang kita punya, misalnya kucing meong, mungkin di sana ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan kita melewati masjid, masjid tersebut kotor, lalu kita sadar kita membersihkan masjid tersebut. Nah, itu amalan terkecil, tetapi mungkin saja di sana ada atau terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan kita lagi berjalan di tengah jalan atau dimanapun kita, misalkan ada panggang satenya, tusuk sate atau apapun yang bisa mencelakakan manusia, sehingga kita ambil, Allah ini teh berbahaya, nanti ada yang misalkan kacugak atau apapun, saya sambil misalkan gitu, uang ke tempat sampah. Nah, itu amalan terkecil yang mungkin biasa tidak kita kerjakan, tidak ngeh bahwa di sana itu mungkin terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kita jangan meremehkan amalan terkecil yang mungkin bisa saja bahwa amalan terkecil tersebut terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyepelekan, meremehkan amalan-amalan terkecil. Nah, warga assalam yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mulai sekarang nih, karena bulan Ramadan ini juga bisa disebut dengan bulan motivasi, muhasabah tahunan yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kesempatan, Allah telah memberikan kemampuan, Allah telah memberikan nikmat usia kepada kita. Jangan disia-siakan, jangan meremehkan amalan-amalan yang terkecil. Awas, kebaikan apapun yang kita lakukan itu buat diri kita sendiri. Begitu juga kejelekan, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in ahsantum falaha. Kebaikan yang kita lakukan itu buat diri kita sendiri. Kejelekan juga yang kita lakukan itu bukan buat orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Nah, bulan Ramadan ini adalah muhasabah tahunan, maka gunakanlah waktu yang telah Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bulan Ramadan di tahun ini bermakna dan berkualitas, kita dapat menyelesaikannya dengan benar-benar, dengan bersungguh-sungguh. Kita tidak mendapatkan pahala lapar dan dahaga saja, tetapi kita mendapatkan yang lebih daripada itu. Selamat berpuasa, dan mudah-mudahan ibadah puasa di hari ini, apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharian sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini adzan maghrib
maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita berbuka puasa dan mensyukur nikmatnya. Semoga amal ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isman Fauzi Al-Haidar, guru SM Babus Assalam, mengucapkan selamat berbuka puasa. Strong.